Dalam persidangan, Kabak Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Andi Bagus yang menjadi saksi mengakui tidak memberikan salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang terlegalisir kepada Arsip Nasional RI atau ANRI. KPU menilai ijazah memang bukan termasuk dokumen yang diserahkan KPU kepada ANRI. Dalam persidangan sebelumnya, ANRI mengaku mendapatkan 17 dokumen dari KPU, namun tidak ada salinan ijazah calon presiden. Ya, dalam program Rakyat Bersuara, Bonatua Silalahi mengungkap sejumlah kejanggalan dalam dokumen ijazah Jokowi yang dia dapat dari KPU. Ya, salah satunya sejumlah tanda tangan yang disembunyikan. Bukan. Kita berhak untuk sidang sengketa. Oke, Anda bertanya, kenapa kok ada beberapa titik ditutupi? Ada tanda tangan or, deka, terus apa lagi? Ini tempat lahir juga, Ding, ya kan? Oke. Ini legalisiran asli dari KPU ya? Katanya lah asli dari Karena KPU. ini merah kan? Ya, Kalau merah ya. berarti asli kan? Ya. Jadi peraturan KIP itu kan, keterbukaan informasi publik, kalau kita pemohon tidak puas, ya kita bisa mengajukan sengketa informasi. Kenapa? Sementara ijazahnya pejabat publik aja sudah tidak rahasia, tanda tangannya kok rahasia. Ini menarik. Jadi gini Bang Aiman, ketika Pak Bonatua sudah meminta data ini, kemudian Pak Bonatua keberatan, ya sudah keberatan kan Pak Bonatua kan? Sudah. Nah, sisa nanti dipanggil lagi kan, pastinya kan? Ya. Nah, dipanggil lagi. Nanti mungkin setelah jelas kegunaannya untuk apa, fungsinya untuk apa, itu pasti terjadi. Bang, jadi kalau di KIP itu Komisi Informasi setelah sidang terus tanya jawab. Bukan pertanyaan kan Ya ditutup dulu dong. Karena KPU satu pertama PDP perlindungan data itu dulu. Jadi KPU yang melakukan Itu pasti. Jadi undang-undang data pribadi sebentar. Jadi kita jelaskan bahwa karena ini hal baru. Saya baru tahu ini. Hal baru. KPU menghindari dia dikenakan pasal itu. Kenapa bisa disensor? Ya, memang ya kita harus akui lah undang-undang. Anda punya kecurigaan apa? Ya sepertinya ini mungkin kecurigaan ya. Mungkin ada pemalsuan tanda tangan. Justru di sininya pemalsuan tanda tangan. Takut dibandingkan dengan aslinya, mungkin ya. Jadi artinya pesanan. Ya mungkin dibikin sendiri tanda tangannya, terus yang lain punya aslinya takut dibandingin deh. Ada yang memesan ke KPU kalau nanti ada legalisiran yang diminta oleh siapapun, itu maka tutup tanda tangannya. Begitu maksud Anda? Ya. Hari ini kita telah mendengarkan dua fakta persidangan yang sangat menentukan untuk menilai apakah keberadaan ijazah Pak Jokowi ini yang selama ini ditunggu-tunggu oleh rakyat, yang selama ini dinantikan oleh rakyat, apakah memang masih misterius atau tidak. Dia semua kita telah selesai melaksanakan rangkaian persidangan sengketa informasi terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo di Komisi Informasi Pusat. Dan hari ini kita telah mendengarkan dua fakta persidangan yang sangat menentukan untuk menilai apakah keberadaan ijazah Pak Jokowi ini yang selama ini ditunggu-tunggu oleh rakyat, yang selama ini dinantikan oleh rakyat, apakah memang masih misterius atau tidak. Nah, hari ini yang diperiksakan adalah saksi fakta dari Komisi Pemilihan Umum. Dan dari keterangan saksi fakta tadi bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu ya memang belum diserahkan oleh KPU yang kewajibannya diatur dalam Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, belum diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Nasional atau ANRI. Kemudian belum diserahkannya ini karena peraturan yang dibuat oleh KPU itu juga peraturannya tidak secara memiliki kepastian hukum bahwa ada kewajiban dari KPU. Jadi KPU seolah-olah mendesain satu peraturan KPU, kalau saya nggak salah 18 tahun 2013. Jadi dari dokumen-dokumen calon presiden dan wakil presiden yang disampaikan oleh pasangan calon kepada KPU, itu aturan tersebut justru membuat ketidakjelasan, ya, sehingga dari awal kami melihat ini ada desain yang sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk menghindari kewajiban menyerahkan ijazah Pak Joko Widodo kepada lembaga arsip. Ya, itu fakta yang hari ini kita dapatkan. Itu fakta pertama. Fakta yang kedua, dari ahli tadi menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang 43 tahun 2009, memang ada kewajiban dari pencipta arsip, yaitu KPU. Karena KPU itu adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu, memiliki kewajiban hukum untuk melakukan yang pertama, autentikasi terhadap ijazah ketika pencipta arsip itu menerima ijazah dari pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi ada kewajiban hukum yang harusnya dilakukan oleh KPU untuk melakukan autentikasi, bukan hanya verifikasi ya. Jadi kalau verifikasi memang dilakukan berdasarkan BAP. Tapi kemudian apakah autentikasi dilakukan atau tidak? Nah, ini yang tadi kami juga konfirmasi kepada saksi fakta, ternyata autentikasi itu juga tidak pernah dilakukan gitu, berdasarkan keterangan tadi, karena tidak ada kepastian dari KPU apakah autentikasi itu dilakukan atau tidak. Kemudian yang berikutnya lagi, pada saat KPU nanti menyerahkan semua dokumen-dokumen calon presiden dan wakil presiden kepada lembaga arsip nasional dan itu dijadikan sebagai arsip nasional, maka itu juga harus dilakukan autentikasi.
Nah, nyatanya berdasarkan fakta-fakta persidangan hari ini itu belum dilakukan sama sekali autentikasi terhadap ijazah Pak Joko Widodo, sehingga kesimpulan kami terhadap persidangan hari ini ijazah Pak Joko Widodo masih misterius. Mungkin itu yang dari saya bisa ditambahkan oleh Pak Awatiri. Terima kasih. Tadi Mas kan lihat sendiri ya. Jadi intinya begini, awal tadi dari KPU langsung bagian teknik, dan kami banyak bertanya, jawabannya tidak tahu. Dan tidak tahu. Hanya kami katakan bahwa kami belum puas dengan jawaban dari KPU, kami mohon tadinya untuk langsung dihadirkan ketua KPU. Dia bilang, oh ini bagian ini yang tahu, ini bagian ini yang tahu. Padahal yang diundang oleh persidangan ini, yang diundang oleh pengadilan ini, KIP ini, itu adalah KPU. Seharusnya KPU mengirim orang yang berkompeten, yang bisa menjawab. Nah, kalau orang yang dikatakan hanya kepala bagian di satu unit, yang hanya tahu bagiannya, ya kita tidak mendapatkan informasi detail. Tapi intinya, memang benar, KPU tidak menyerahkan ke lembaga arsip. Itu jelas. Dan kami tadi tegaskan pidananya untuk lembaga arsip. Jika lembaga arsip itu memang tidak menerima atau meminta, maka itu ada pidananya. Tapi pidananya ya itu kan saya bacakan tadi, berapa tahun? 10 tahun loh. 10 tahun dengan denda 500 juta. Ya, kalau sampai pidana ini terbukti, maka KPU juga terlibat di dalam ikut serta dalam tindak pidana. Karena ternyata bukan hanya ijazah Jokowi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik untuk dibahas, di mana kita ketahui bersama teman-teman bagaimana KPU ya, mereka membuka sebuah kebohongan yang selama ini teman-teman yang mereka tahu. Yang dimana teman-teman kita melihat bagaimana ya ijazah Pak Jokowi saat ini masih dalam perbincangan teman-teman, dan juga menjadi pembahasan di media sosial atas ya fitnah yang dilakukan oleh Roy Suryo dan juga Resmond Sianipar teman-teman, dan juga Dr. Tipa. Tetapi di dalam hal ini teman-teman ya, ini semua dianggap Pak Jokowi adalah sebuah fitnah bagi dirinya. Nah, tetapi diketahui bersama bahwasanya ya dimana ya Roy Suryo ini dan teman-temannya tersangka atas tuduhan tentang ijazah palsu Pak Jokowi ini, tetapi Pak Jokowi juga ya tidak pernah datang dalam persidangan untuk membuktikan ya ijazahnya itu teman-teman asli atau palsu. Nah, nanti ini Pak Jokowi banyak alasannya ya, atau juga takut karena Pak Jokowi teman-teman ya tidak memiliki ijazah asli. Apakah benar ya Roy Suryo ini teman-teman ya memang benar semua yang diungkapnya ini semuanya? Nah, tentu dalam hal ini kita mau tahu sebenarnya Pak Jokowi dalam hal ini harus berani, harus hadir dalam persidangan supaya ya ini bisa terjawab semua atas fitnah dan juga tuduhan yang telah dilemparkan kepadanya, sehingga tidak masalahnya tidak begitu melebar kemana-mana teman-teman, karena ya sudah terjawabkan oleh Pak Jokowi tersendiri. Nah, Pak Jokowi kita tahu bersama ya bagaimana dia adalah seorang pemimpin ya, sudah pernah menjadi pemimpin ya di bangsa ini, dan Pak Jokowi memang sangat hebat dan luar biasa ya dalam segala hal. Tentunya dalam hal kasus ini teman-teman ya pasti Pak Jokowi ya pasti ada hati untuk bisa ya membuktikan sebuah kebenaran tentang tuduhan yang telah dilemparkan kepadanya teman-teman tentunya. Nah, kenapa bisa Roy Suryo ini dan timnya bisa tersangka ya, dianggap ini semua adalah sudah kelewatan teman-teman. Tetapi Pak Jokowi juga tidak tahu kenapa bisa hal ini terjadi teman-teman ya, karena Pak Jokowi sendiri tidak mau menunjukkan ijazahnya teman-teman. Nah, ini sudah masuk ya dalam persidangan, bahkan sudah dipanggil ya Pak Jokowi itu, tetapi ya Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa tidak pernah ya menunjukkan ijazahnya kepada orang yang tidak berkualitas atau kepada sekalipun itu kepada masyarakat sendiri. Nah, jangan-jangan teman-teman aneh dalam hal ini ya, kenapa Pak Jokowi begitu susah ya untuk menunjukkan ijazahnya itu ya. Ini juga menjadikan pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia ya, kenapa begitu berat untuk menunjukkan ijazahnya itu teman-teman.
Nah, dikatakan di sini Jokowi doang yang gak pernah hadir di sidang, enaknya. Nah, teman-teman, sebenarnya di dalam hal ini masyarakat di Indonesia juga sudah melihat ya bagaimana trip yang dipakai oleh Pak Jokowi ini supaya ijazahnya ini ya tidak ya bisa terungkap ya. Karena kenapa? Ya, karena ada sesuatu hal kebohongan yang sudah disembunyikan di dalam hal itu. Ya, sehingga ketika Pak Jokowi nanti hadir dalam persidangan, otomatis dia dipaksa untuk memperlihatkan ijazahnya itu. Nah, tak masalah teman-teman diperlihatkan ketika ya asli tepat, tetapi kalau memang nanti palsu, maka ini sangat-sangat kacau. Nah, makanya dalam hal ini Pak Jokowi banyak alasan-alasannya ya, sehingga ijazahnya ini teman-teman tidak cepat begitu terbongkar. Nah, kalau dilihat-lihat teman-teman, ya banyak sekali masyarakat sekarang sudah menduga bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu teman-teman. Karena kenapa? Karena ya Pak Jokowi ya tidak pernah menunjukkan dan bahkan tidak hadir dalam persidangan ya. Tetapi di dalam hal ini masyarakat beranggapan bahwa Pak Jokowi itu takut ya. Mereka menilai teman-teman. Ya, di dalam hal ini teman-teman dikatakan semoga akan membuka kebenaran RRT, maju terus bongkar manusia pembohong. Nah, teman-teman, dalam hal ini kita melihat ya tingkah-tingkah laku yang saat ini sudah beredar teman-teman. Tentunya ya kasus ijazah Pak Jokowi ini ya tentunya pasti kita sangat juga prihatin di dalam kasus-kasus seperti ini. Ya, untuk itu teman-teman silakan memberikan tanggapan dan juga komentarnya. Bagaimana juga teman-teman menanggapi cuplikan video ini. Ya, dan hal ini bisa juga menjadi pengalaman kita ke depannya teman-teman. Ya, sampai ketemu teman-teman.